Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Saudara, jemaat Tuhan dan pengerja Cikatoju yang saat ini sedang beribadah bersama-sama lewat ibadah live streaming. Bersyukur bersama-sama kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Menyambut Raja di atas segala Raja. Dia yang sudah datang ke dunia dan lahir dalam hidup saya dan saudara. Menyelamatkan saya dan saudara. Dia adalah Raja damai itu, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada saat ini kami bawa hidup kami di mezbah Tuhan. Engkau yang sudah lahir dalam hidup kami.
Dan Engkau yang sudah datang menyelamatkan setiap kami. Kami bawa hidup kami di mezbah Tuhan saat ini menjadi persembahan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Datang kerajaan Tuhan, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang sebagai Tuhan datang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Saat ini kami bawa hidup kami di mezbah Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama di rumahmu kita sambut Tuhan Yesus. Menyembah Allah kita, Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kami. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang Lambang pemerintahan ada di atas bawah. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar. Amin. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati mulai Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya
damai itu. Raja damai, Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat aja, Allah yang perkasa. Mari panggil Dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Amin. Raja damai, Sambutlah Dia, Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan segenap hati, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Tuhan Yesus. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat Allah yang perkasa, kami sembah Engkau Tuhan saat ini. Bapa yang kekal, Raja damai, Mari sambut Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi bersama-sama yang terakhir angkat tangan. Penasehat ajar, Penasehat Tuhan, Allah yang perkasa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, Raja damai, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satu-satunya yang menyelamatkan kami hanya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, kita perkatakan bersama-sama Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Mari setiap umat Tuhan kita boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita. Dia Tuhan satu-satunya Tuhan yang layak terima setiap kemuliaan dan pengagungan. Bagi dialah segala kemuliaan. Bagi dialah yang layak dan sangat layak terima setiap pujian saudara-saudara. Mari di rumah saudara masing-masing kita boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami janji Tuhan, kami berikan yang terbaik buat Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin.
Bolehkah di rumah saudara, boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi, boleh berikan sorak-sorai lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kami katakan, sebab Dia Tuhan Yesus sudah lahir, menyelamatkan setiap saya dan saudara. Haleluya, bersama-sama memuji Tuhan. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari katakan sama-sama. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia lahir untuk kami, oh Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Bersama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, oh Dia Yesus, Sang Penebus Juru Selamat dunia, yang penuh dengan sukacita. Katakan haleluya, hidup. Dia lahir untuk kami, oh Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari lagi katakan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, oh Dia mati untuk kami, oh Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dengan iman saudara katakan, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, oh Dia Yesus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari lagi dengan suara yang nyaring katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, oh Dia Yesus, Penebus Juru Selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah boleh bertepuk tangan sama-sama, come on. Mari bersama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh Dia Yesus sobat kami, oh Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, oh Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
Kami hampir berada di penghujung tahun ini Tuhan. Dan hanya bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu lewati segala masalah-masalah kami. Berkat anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami ada hingga saat ini Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama nyatakan pujian, katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
setiap hati kami. Teguhkan hati. Syaralabaralabaralabaralab. Engkau yang bertindak. Kau selalu ada Tuhan. Memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan penuh ucapan syukur katakan bersamamu, bersamamu ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkanku. Engkau yang memberi pertolongan. Kami percaya anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu ku lewati semua. Yesus, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, haleluya. Katakan sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan. Oh, bersamamu kami lewati haleluya. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sungguh besar, Yesus. Hiaralabaralabaya syakaralabaralabaralabaralabaya shimas. Hiaralamaya syaralabaya syandom. Saya ucapkan shalom dan selamat Natal untuk kita semua. Tidak terasa hari ini 27 Desember 2020 adalah minggu terakhir sebelum kita menutupnya di 2020 dan masuk ke dalam tahun yang baru, the Year of Integrity. Saya sangat diberkati pada saat saya ikut dalam ibadah online Bells of Hope
di mana kita dengar dentuman dari lonceng yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan penuh dengan ketidakpastian saat ini, tapi kita pegang pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan kemarin ini saya juga diberikan kesempatan untuk berbagi di dalam acara Natal WOI dengan satu judul Kesederhanaan Palungan. Benar-benar saat ini kita merasakan kesederhanaan dalam kita merayakan Natal tanpa mengurangi esensinya. Nah, hari ini di dalam minggu terakhir di 2020 kita mau membekali diri kita dalam refleksi 4 hari ke depan. Kenapa saya katakan 4 hari ke depan? 28, 29, 30 dan 31. 4 hari ini kita pakai untuk refleksi diri supaya kita membekali diri kita siap masuk di dalam the year of integrity. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama minta arahan dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa di minggu terakhir tahun 2020 ini kami masih diberi kesempatan beribadah. Untuk kami boleh merenungkan perjalanan sepanjang tahun dimensi yang baru ini dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sangat percaya tidak akan pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Dan kami telah diingatkan dengan bells of hope, lonceng pengharapan di momen Natal ini Tuhan. Sehingga kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah menyerah, sekalipun kami mengalami tekanan di masa pandemi ini. Kini kami siap untuk membekali diri, untuk melangkah masuk ke tahun 2021, the year of integrity, bersama-sama dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat memahami pesan dan arahan-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk diselaraskan dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan dengan sistematis dan sederhana, sehingga kami yang mendengar diberkati dan siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar sepanjang hari ini karena 4 hari ini adalah waktu buat kita bisa membekali diri. Tadi di dalam doa saya kita minta arahan supaya kita bisa diajar oleh Tuhan ya. Kenapa? Karena Mazmur 90 ayat 12 kembali mengingatkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau saya lihat dari bahasa aslinya, kata hari-hari itu juga bermakna waktu, bermakna umur, bermakna masa. Kalau hari ini kita masih dikasih umur, hari ini masih ada waktu beribadah walaupun masih melewati ibadah jenis online. Masa pandemi ini bersyukurlah hari ini kita masih bernafas. Berarti kita masih diberikan kesempatan melihat bagaimana menutup tahun 2020 dengan ucapan syukur. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana di sini dalam bahasa aslinya juga disebut sebagai hati yang berhikmat. Di beberapa waktu dalam kesempatan saya menyampaikan sharing firman Tuhan di dalam doa fajar. Saya dituntun Tuhan untuk menanyakan hal ini kepada jemaat dan saya akan tanyakan kembali saat ini. Apakah menurut Anda 9-10 bulan masa pandemi ini the worst of times atau the best of times buat Anda? Saya minta untuk dijawab dengan jujur, tidak boleh jawab dua-duanya dan tidak boleh abstain. Pilih salah satu. Saya memilih, saya merasakan bahwa 2020 9-10 bulan di masa pandemi adalah the worst of time buat saya. Tetapi saya mau kunci worst of times dengan menghasilkan best lesson. Walaupun hari-hari yang kita jalani tidak seindah sebelumnya, tapi setidaknya kita dapat menguncinya dengan pembelajaran terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan lupa, Abraham pun juga mengalami worst of time waktu dia harus mengorbankan Ishak anaknya. Ayub pun merasakan worst of time waktu dia ada dalam ujian penderitaan. Siapa lagi tokoh-tokoh di Alkitab? Daud pun menghadapi Goliat adalah worst of time. Tetapi lihat best lesson yang diperolehnya. Mereka semua tercatat di dalam Alkitab sebagai pemenang. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Boleh kita merasakan worst of time dan kita harus jujur sama diri kita bahwa keadaan tidak lebih baik waktu pandemi ini dengan sebelum pandemi. Tetapi apakah kita bisa menutupnya di tahun 2020 ini dengan best lesson? Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar refleksi diri lagi. Roma 8 ayat 28, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita benar-benar percaya dan bergantung harap hanya kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya sebelum kita mulai di dalam ibadah ini adalah
kembali merupakan pertanyaan refleksi karena ini adalah minggu terakhir di dalam tahun 2020. Pertanyaan saya simpel. Apakah hari-hari ini setelah 9 sampai dengan 10 bulan Anda dan saya ada dalam masa pandemi, quote unquote worst of times, apakah kita sudah jadi orang yang lebih baik dari sebelum pandemi? Atau justru kita jadi lebih pemarah sebelum pandemi, kita baik, kita luar biasa, kita lemah lembut, sekarang kita gampang marah. Apakah kita menjadi pribadi yang lebih berkenan setelah 9,5 bulan ini beribadah di rumah saja? Apakah kita menjadi pribadi yang semakin sabar, semakin toleransi dibandingkan dengan sebelum pandemi? Saya percaya di dalam tahun dimensi yang baru semua ukuran ibadah kita menjadi baru. Apakah kita semakin kusuk di dalam Tuhan walaupun ibadah kita tidak dilihat oleh orang lain? Apakah Anda tetap setia di satu channel, tidak berganti channel? Di dalam ibadah online yang sebetulnya tidak ada yang memperhatikan Anda. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini kita diberikan waktu untuk refleksi diri supaya kita bisa mempersiapkan bekal. Anda kalau mau masuk dalam sebuah perjalanan, kita tahu perjalanan itu jauh. Kita tahu perjalanan itu bertema khusus bernama The Year of Integrity. Kita nggak bisa masuk tanpa bekal. Kita harus mulai membekali diri kita masuk di dalam The Year of Integrity. Bapak Ibu, The Year of Integrity sama dengan The Year of New Dimension memiliki 2 ayat kunci atau 2 ayat emas yang menolong kita untuk bisa berpikir apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. On top of ayat lainnya tentu yang akan membimbing kita selama 365 hari di tahun 2021 mendatang. Tetapi ada 2 ayat, 2 perikop ayat yang diambil. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai 5. Nanti saya bacakan karena di sana itu terlihat begitu kecil. Tapi ini saya mau sampaikan bahwa dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 adalah ayat-ayat yang menuntun langkah, yang menuntun step kita supaya kita bisa jadi orang yang berintegritas. Namanya juga masuk ke tahun integritas. Disiapkannya harus ada stepnya. Lalu kemudian yang kedua di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 kalau di Alkitab printed kita ya. Tapi kalau Anda lihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, Mandarin ataupun online, itu kadang-kadang ambilnya adalah Mazmur 41 ayat 12 sampai dengan 13. Memang biasanya suka agak bergeser satu ya, diberikan dalam kurung. Nah, di dalam Mazmur 41 13 sampai 14 justru di bagian ini memperlihatkan bagaimana sikap dari orang yang sudah memiliki integritas dalam hidup. Jadi luar biasa sekali, saya mau mengucapkan terima kasih juga buat tim dari Multimedia Pusat sudah menyiapkan 1 buah gambar mengenai The Year of Integrity dalam bentuk stempel. Lalu mereka menyusunnya dalam 1 image seumpama stempel. Ini persis banget sama stempel. Lalu di sebelah kanannya diberikan caranya. Di sebelah kirinya dikasih panutan orang yang sudah menjalankan caranya dan menjadi orang yang berintegritas. Bapak Ibu, saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Saya sangat percaya waktu tim dari Multimedia mempersiapkan ini dengan 1 bentuk stempel. Bentuk stempel bermakna pengesahan, gitu ya. Anda kalau menandatangani kontrak resmi, selain harus di atas materai dan tanda tangan basah, tidak mungkin kalau tidak disertai dengan stempel. Stempel itu adalah pengesahan. Kalau kita mau syah di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, harus distempel dengan yang namanya stempel integritas. Ini stempel mahal harganya Bapak Ibu. Ini stempel bukan sembarang stempel. Mengapa? Karena jalan integritas 2021 saya mau kasih tahu di depan. Bukanlah jalan pintas. Jadi ini harus ada usahanya. Harus ada step yang kita lakukan. Bukan jalan gampangan. Jalan yang tidak mudah tapi akan jadi bisa kita lakukan kalau kita mau. Oleh sebab itu yang kedua disebutkan jalan integritas ini belum tentu jalan mayoritas Bapak Ibu.
Nggak semua orang suka untuk bayar harga. Nggak semua orang suka hidupnya ada penyelarasan dengan kehendak Tuhan. Karena ada harga yang harus dibayar. Maka jalan integritas belum tentu jalan mayoritas. Artinya yang dipilih oleh banyak orang. Tapi bukankah firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih? Dan jalan integritas ini seharusnya menjadi kompas. Artinya menjadi panduan dan panutan di dalam kehidupan kita. Karena ini sifatnya stempel. Ini sifatnya pengesahan. Nah, oleh sebab itu kita perlu bekal yang cukup dalam menjalaninya di sepanjang 2021. Ada kesempatan 27 Desember, 4 hari lagi kita menutup 2020. Kesempatan ini kita pakai untuk mengisi bekal kita supaya kita siap masuk dalam tahun integritas. Nah, kenapa saya katakan sepanjang hari ini dibekali? Kita punya ibadah live streaming dalam 5 ibadah raya. Jadi nanti setelah ini saya akan jelaskan satu persatu dari pengupasan cara orang distempel untuk menyatakan bahwa dia orang yang berintegritas. Itu ada stepnya. 4 stepnya, lalu kemudian 1 stepnya adalah pada saat kita sudah jadi orang yang berintegritas. Jadi saya bukakan ayat tadi ya di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Tapi sudah lebih besar tulisannya supaya memudahkan Anda untuk membacanya. Sudah dengan warna yang berbeda untuk beberapa penekanan supaya catatan Anda lengkap. Dan sudah dengan gambar visualisasinya supaya Anda bisa memahami bahwa integritas adalah sebuah perjalanan. Kenapa? Nggak bisa jalan pintas soalnya. Harus ada momen di mana kita lewati untuk kita membenahkan diri kita. Jadi saya bukakan gambarnya ya. Ini ada gambar orang yang punya bekal karena dia bawa tas backpack di belakangnya. Melewati 5 titik lokasi jalan. Anda tahu bahwa lambang lokasi adalah seperti yang di slide tersebut. Ada 5 titik henti yang menjadikan kita bisa belajar 5 titik henti dalam setiap ibadah raya kita sepanjang hari ini. Tujuannya adalah ke gunung. Anda tahu kalau tujuannya ke gunung, persiapannya mesti mateng. Dan waktu Anda mulai mendaki gunung, Anda tidak bisa mendaki dengan gaya Anda berdiri tegak. Tetapi Anda harus menunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan kalau Anda mau naik ke gunungnya Tuhan. Tetapi begitu Anda sampai di gunung Tuhan, Anda bisa berdiri dengan tegak karena Anda sudah punya integritas. Kita baca sama-sama walaupun saya tidak dengar suara Anda, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca dengan keras bersama-sama dengan saya ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini dicari ini orangnya ya. Di ayat yang keempat, yang pertama, orang yang bersih tangannya. Itu dulu sebagai stop yang pertama. Orang yang bersih tangannya berarti bekal di huruf pertama itu kan B. Maka judul dari ibadah raya yang pertama adalah benahi perbuatan. Kenapa benahi perbuatan? Orangnya bersih tangannya. Tangan bicara tentang perbuatan. Jadi kalau mau naik ke gunung Tuhan, beresin dulu. Benahin dulu perbuatan kita. Lalu kemudian di dalam ayat 4b, saya sebutnya B ya karena ada kata dan. Dan murni hatinya. Orang yang murni hatinya tahu bagaimana mengeksplorasi perasaannya. Karena kita bicara hati berarti kita tidak bisa lepas dari yang namanya perasaan. Bapak Ibu, ini perasaan kalau nggak di-manage dengan baik, tidak dijelajahi dengan baik, isinya drama semua. Makanya saya mau katakan kata bekal bagian huruf kedua E adalah eksplorasi perasaan sebagai perhentian kita di ibadah yang kedua. Dan kemudian kita baca lagi di bagian 4A sudah, 4B sudah. Siapa lagi yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan? Orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bapak Ibu tahu penipuan itu punya strategi di pikiran loh. Jadi artinya stop kita yang ketiga adalah dari kata bekal di huruf K. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya.
Dari ibadah yang ketiga kita akan belajar tentang kendalikan pikiran supaya bisa naik ke gunung Tuhan, yaitu orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Beres ini kepalanya, strateginya tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan tempat perhentian yang keempat? Kita baca ya, 4A, B, C sudah. Sekarang yang keempat, orang yang tidak bersumpah palsu. Wah, kalau ngomong bersumpah palsu tidak bisa keluar dari yang namanya perkataan. Maka kata bekal di perhentian ibadah raya keempat, huruf A adalah mengakui lewat perkataan. Apalagi kita ada di dalam tahun P Alep. Nah, oleh sebab itu kita lihat dari sini saja Tuhan sudah begitu jelas menuntun kita supaya kita bisa jadi orang yang berintegritas dan jalan di jalan integritas yang bukan jalan pintas, yang tidak dipilih oleh mayoritas, tapi dia merupakan jalan kompas bagi kita semua. Nah, kalau kita sudah lihat dari kata bekal itu BEKA dan yang terakhir adalah L, yaitu langkah masuk ke 2021. Lihat di ayatnya yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, satu berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah. Dapat dua dia. Dapat berkat dan dapat keadilan yang ujung-ujungnya menyelamatkan dia. Bapak Ibu, inilah yang kita mau. Sekalipun mahal harganya, sekalipun tidak banyak orang yang mengikuti jalan integritas, yang penting itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Nah, hari ini kita mau belajar banyak kembali tentang apa yang harus kita lakukan di dalam hari-hari kita ke depan masuk di dalam tahun 2021, the year of integrity. Nah, karena waktu kita bicara ini ya sebetulnya awalnya adalah dari perbuatan kan? Perbuatan ditambah perasaan, ditambah pikiran, ditambah perkataan. 4 hal. Waktu Anda kombinasikan 4 hal itu, 4 in 1 tersebut, itulah yang disebut dengan integral. Integrated. Menjadi satu antara perbuatan, perasaan, pikiran, dan perkataan. Compact jadi satu. Set. Align, selaras jadi satu. Karena dalam kehidupan kita kadang-kadang perasaan kita tuh beda dengan apa yang kita sebut dalam perkataan kita. Kita berpikir tentang hal-hal yang jahat, tapi waktu orang bertanya kita bilang kita baik-baik saja. Berarti pikiran dan perkataan kita nggak sinkron, nggak integral. Bapak Ibu, kalau tidak integral, kalau dalam bahasa matematikanya kebalikannya adalah desimal, terpecah. Kita tidak bisa hidup di hadapan Tuhan di dalam tahun integritas terpecah-pecah. Perasaan kita beda, pikiran kita beda, yang diucapkan apalagi, yang dibuat juga berbeda. Orang juga bingung melihat kita. Bagaimana kita bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Bagaimana yang namanya Pentakosta ketiga amanat agung bisa terjadi lewat hidup kita. Kalau hidup kita nggak ada yang bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang, perasaannya nggak bisa dipegang, pikirannya sering ngelantur, apalagi perbuatannya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar kata integrity itu sendiri. Integritas adalah apa yang kita rasakan itu harusnya sama. Saya garis bawahi ya, harusnya sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Kalau saya balik lagi ke slide sebelumnya. Indah banget ya ayat di dalam Mazmur 23 di ayat yang keempat. Stepnya tuh jelas gitu loh Tuhan kasih. 4 macam ini tuh jelas banget. Makanya bukan satu kebetulan. Apa yang disebut integrity adalah what we say, what we think, what we believe, what we feel, what we do and act, integrated. Nah ini gak gampang. Tetapi saya mau katakan bisa kalau kita mau. Saya garis bawahi kata-kata ini ya. Bukan soal mampu atau tidak. Tetapi soal mau atau tidak. Kalau Anda mau, Anda punya bells of hope, Anda punya benar-benar pengharapan penuh kepada Tuhan, di dalam masa yang penuh ketidakpastian, saya percaya kita bisa melakukannya. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya kata integritas itu sendiri. Nah, kata integrity itu bicara tentang the quality or condition of being whole or undivided. Completeness, bicara tentang mutu,
Bagaimana mutu kita sebagai orang Kristen? Layak nggak kita dapat stempel itu? Layak nggak kita dapat syah bahwa kita adalah anak Tuhan yang benar-benar integrated? Perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mutu atau keadaan yang penuh, keadaan yang utuh. Jadi integrity itu kan awalnya asalnya dari bahasa Latin integer yang artinya whole atau yang artinya complete. Nah, dalam kehidupan kita mari kita renungkan karena kita janji ya ini adalah waktu perenungan buat kita. Bagaimana mutu atau keadaan kita saat ini menutup tahun? Itulah pertanyaan saya di awal. Lebih baikkah dibandingkan sebelum pandemi atau justru worst of time ditutup dengan worst lesson? Bukan ditutup dengan best lesson. Perlu recovery, perlu fokus. Recovery sudah dibahas oleh Pak Petra beberapa waktu lalu. Fokus minggu lalu sudah dibahas oleh Pak Leonardo. Jadi sebetulnya jemaat ini sudah benar-benar diperlengkapi. Sehingga hari ini waktu kita dibekali, kita lengkap untuk siap masuk dalam tahun integritas. Kalau Anda utuh, komplit, tidak terbagi-bagi, Anda nggak perlu menutupi segala sesuatu. Enak hidupnya apa adanya. Ya gini, apa yang saya pikirkan sama kok sama apa yang saya bicarakan, sama kok sama apa yang saya jalankan. Dan di hati saya pun sama gitu loh. Jadi hidupnya apa adanya, bukan ada apanya. Bingung untuk rekayasa. No, hidup kita itu berintegritas tidak perlu rekayasa. Maka kita tidak perlu koleksi topeng. Bapak Ibu, orang yang koleksi topeng itu dramanya banyak. Kalau dia sedih pengen kelihatan seneng pakai topeng yang seneng padahal hatinya sedih. Nah, bukankah di tahun 2020 kita sudah belajar bahwa kita harus mencerminkan Kristus. Salah satu ayat emasnya adalah 2 Korintus 3 ayat 18, betul? Dengan muka yang tidak berselubung, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau pakai topeng ya berselubung jelas. Makanya sekarang kita belajar dengan hal ini kita minta tuntunan Roh supaya kita bisa diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Nah, di ayat yang bagian kedua, Mazmur 41 ayat 13-14 atau secara online 12-13 ya. Itu adalah orang yang sudah menjalankan proses BEKA tadi. Lalu kemudian ditambah L jadinya bekal, merupakan sebuah langkah. Kita baca ya. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya because of my integrity. Indonesianya jadi ketulusan. Nah, waktu bicara ketulusan dibedah lagi dari bahasa aslinya. Artinya orangnya ini berintegritas itu bersih. Orangnya saleh. Orangnya tidak bercela. Walaupun ada di dalam worst of times. Nggak masalah, hidupnya tuh bener nggak ditentukan oleh situasi kondisi. Bener ya bener gitu loh. Lalu kemudian dikatakan engkau membuat aku tegak. Tegak dalam bahasa aslinya juga mengandung arti you are appointed. Anda dan saya itu ditunjuk, Anda dan saya itu ditetapkan. Kalau kita ditunjuk dan ditetapkan di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya, maka waktu kita sudah sampai di gunungnya Tuhan, kita akan tegak berdiri. Hari ini kita mau belajar 5 hal dari kata bekal. Benahi perbuatan, eksplorasi perasaan, kendalikan pikiran, akui lewat perkataan, dan langkah masuk 2021 the year of integrity. Nah, di ibadah raya yang pertama ini kita mau sama-sama belajar bagian dari lokasi perhentian pertama di huruf B dari kata bekal, yaitu benahi perbuatan kita. Kalau Anda melihat di dalam slide ini, kita sudah tahu bahwa orang yang membenahi perbuatannya, kita sudah baca tadi, adalah dari bagian 4A. Orang yang bersih tangannya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama lihat. Kalau orang itu berbenah diri, lawannya adalah bela diri. Jadi saya buatkan quote-nya ya, supaya gampang untuk kita bisa mengerti. Bekal, yaitu adalah tema kita sepanjang hari ini, diawali dengan benah diri, huruf B. Bukan dengan bela diri.
Bapak Ibu sadarkah bahwa selama 9 sampai dengan 10 bulan ini sebetulnya kita itu sedang di-training, sedang dilatih oleh Tuhan untuk berbenah diri? Terbukti dari mana? Apa yang menjadi fokus kita sekarang kembali ke dalam, di rumah saja. Orang yang tidak bisa masak sekarang punya hobi masak. Yang punya hobi tanaman atau memelihara ikan sekarang. Semuanya itu konsentrasinya jadi ke dalam. Bukan lagi pada penampilan yang di luar. Anda di rumah saja saya percaya tidak mungkin menggunakan jas bagi para bapak-bapak. Lalu kemudian ibu-ibu selama di rumah saja sanggulan gitu, make up full dan kemudian pakai kebaya selama 9,5 bulan. Bukan lagi konsentrasi dan fokus kita kepada penampilan di luar. Tetapi kita berbenah diri, masuk dalam fokus yang lebih esensi, yaitu ke dalam. Nah, coba sekarang kita lihat dalam kehidupan kita saat Tuhan mengembalikan kepada hal-hal yang esensi. Mestinya sih berbenah diri itu kita nyaman. Coba Anda saat ini beribadah online, saya percaya Anda pakai bajunya nyaman. Jadi kata berbenah diri seharusnya menjadi kenyamanan buat kita. Karena kalau berbenah diri itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman, maka kecenderungannya kita akan bela diri. Bela diri dengan apa? Bela diri dengan mempersembahkan korban. Jadi sebetulnya kita tuh nggak mau beresin diri kita sendiri, tapi tuh kita menutupinya dengan mempersembahkan korban. Dan itu kekejian loh bagi Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam Yesaya 1, nanti di rumah pelan-pelan. Ini ada satu perikop, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Makanya benahi perbuatan tuh sebetulnya jauh lebih baik dari sekedar mempersembahkan korban. Jangan ditutupin dengan bela diri itu. Tapi kita hanya mau baca di dalam ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Benahi perbuatan. Berhentilah berbuat jahat. Kenapa ini harus menjadi fokus kita di bagian titik perhentian pertama? Karena semua di dalam firman Tuhan yang ada kata ganjaran, hukuman itu selalu berhubungan dengan perbuatan. Karena Tuhan memberikan ganjaran atas perbuatan kita. Maka perbuatan kita itulah yang harus dibenahi. Kita lihat ayatnya sama-sama. Dalam Mazmur 28 ayat yang keempat. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka kan. Bukan menurut pikiran mereka. Karena yang dipikirkan belum tentu dibuat. Lalu kemudian dan menurut kelakuan mereka. Yang jahat kelakuan itu adalah yang sudah terlihat dalam bentuk perbuatan. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Ingat ya, Mazmur 24 ayat 4a tadi yang bisa naik ke atas gunungnya Tuhan adalah orang yang bersih tangannya. Jadi dikatakan ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangannya. Mestinya yang bersih ya. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena di dalam Wahyu 22 ayat 12 sesungguhnya aku datang segera. Kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kita harus berjaga-jaga. Dan aku membawa upahku untuk apa? Membalaskan kepada setiap orang kembali ya, menurut perbuatannya. Jadi dengan demikian saya mau katakan beruntunglah kita kalau kita masih dikoreksi. Jangan ngambek, jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung lalu kemudian keluar dari gereja satu pindah ke gereja lain. Saya mau katakan justru waktu kita dikoreksi, koreksi adalah nutrisi. Anda tahu sebuah pensil itu disediakan penghapus supaya bisa menghapus setiap kesalahan yang ada dan mengulang kembali. Kalau kita dikoreksi, kita sedang dihapus ya puji Tuhan. Berarti kita sedang membenahi perbuatan kita. Bapak Ibu untuk bisa dikoreksi satu sih yang paling simpel. Anda dan saya harus bisa terima feedback. Harus bisa terima umpan balik. Feedback itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang sifatnya acknowledgement, yang sifatnya hanya pengakuan. Aduh bagus banget khotbahnya, aduh luar biasa sekali penampilannya. Itu adalah feedback yang sifatnya acknowledgement. Bagus untuk kita bisa tambah bersemangat, tetapi itu belum tentu mengoreksi. Feedback yang kedua bersifat development atau bersifat pengembangan untuk kita bisa bertumbuh lebih lagi. Nah ini yang kita mau.
Karena waktu koreksi dalam bentuk feedback itu masuk ke kita, sesakit apapun, rasanya kayak worst of times buat kehidupan kita, tetapi sebetulnya ada unsur development di dalamnya. Nah, oleh sebab itu jangan berdiam diri, jangan cari aman, jangan tidak berbuat apa-apa, terima koreksi dengan baik, terima feedback dengan baik, terutama feedback yang membawa kepada development. Sesakit apapun, siapkan diri Anda. Makanya di awal saya katakan, jalan integritas itu bukan jalan pintas. Dan juga gak dipilih banyak orang, dia bukan jalan mayoritas. Gak banyak orang yang suka terima koreksi. Waktu bicara tentang pensil ya, saya mau bacakan dari kiri, muter ke bawah searah jarum jam. Pensil itu bicara tentang manusia. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna kan? Setiap kita pasti pernah buat kesalahan. Minta ampun pun masih tetap buat dosa lagi. Manusia tuh gak ada yang sempurna. Itulah sebabnya pensil punya penghapus. Dan untuk bisa berdaya guna, pensil harus mau diraut. Diraut itu bicara tentang hari ini dibekali, walaupun ikut ibadah sampai 5 kali. Enggak apa-apa, mumpung masih ada kesempatan. Masih punya umur, masih punya masa, masih bisa menghitung hari-hari, masih bernafas. Raut, dibekali, supaya mampu menghasilkan goresan yang syarat makna sebagai hasil karya. Tuhan Yesus punya yang namanya karya salib. Kita mengisi karya salib itu dengan karya hidup. Nah, bagaimana kita bisa punya karya hidup kalau kita nggak ada hasil karya? Tapi mungkin dalam perjalanan kita melakukan apa yang kita kerjakan seiring dengan tuntunan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga dan komunitas. Mungkin saja kadang-kadang dalam perjalanannya nggak seperti yang kita harapkan. Sama, saya nggak pernah menyangka bahwa ada pandemi COVID-19 di tahun 2020. Walaupun kita sudah diperingatkan tentang the year of new dimension, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kita 9,5 bulan di rumah saja, betul? Sepertinya tidak kita harapkan. Pensil boleh patah namun tidak dengan semangat kita. Justru ya, kalau kita bisa melihat dengan cara pandang yang positif, justru Anda punya tambahan 2 cara baru tuh kan, pensilnya jadi 1, 2, 3 ujungnya. Untuk bisa berkarya lebih lagi. Jadi sebetulnya dari worst of times, wah justru dapat best lessons. Saat Anda merasa kok kayaknya saya direndahkan ya. Ya mungkin selama ini Anda naruh diri ketinggian kali. Mungkin Anda merasa aduh saya seperti keset ya. Ya puji Tuhan Anda membersihkan dari kotoran luar supaya nggak masuk ke dalam rumah Anda. Waktu aduh kok saya rasanya disudutkan. Ya puji Tuhan jadi Anda punya sudut pandang yang baru. Anda punya cara untuk Anda berkarya lebih lagi. Nah hasilnya kenapa? Karena yang paling penting dari pensil itu bukan bagian luarnya. Yang paling penting dari pensil itu adalah Anda dan saya. Bagian dalamnya. Ini dalamnya berintegritas enggak? Bukan penampilan luar. Anda bisa poles dengan make up, dengan pakaian terbaik kok. Tetapi belum tentu dalamnya. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki keselarasan perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integral tadi, integrity. Nah kalau kita sudah lihat ini kita kembali ke dalam Yesaya 1 ayat 10-20 di perikop yang sama. Tapi kali ini kita mau baca firman Tuhan selanjutnya. Dikatakan demikian, beda 2 ayat ya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau Anda dan saya rela, ini nggak bisa masuk nih, bekal ke EKAL-nya jadi nggak bisa masuk kalau Anda dan saya nggak rela benahi perbuatan dulu. Malah ditutup dengan persembahan. Lanjut ya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Tetapi jika kamu melawan, bela diri sih ya, bukan bekali diri tapi bela diri. Dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini dalam kehidupan kita, nomor 1. 4 hari ke depan kita masih punya waktunya. Beresin dulu hari ini tentang B-nya. Benahi dulu perbuatan kita. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan?
Sebelum saya menutup di dalam doa, kita akan masuk di dalam time to reflect. Waktu untuk kita masuk dalam perenungan. Anda dan saya ambil momen ini sebelum kita menutup tahun 2020 kita. Mari jangan terburu-buru. Renungkan atas apa yang sudah terjadi dan kita lakukan. Dalam perbuatan kita renungkan berapa persen yang menyenangkan hati Tuhan, berapa yang tidak. Sehingga lewat perenungan ini kita bersih di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa masuk ke dalam tahun integritas. Pejamkan mata Anda dan saya akan memimpin Anda di dalam waktu perenungan. Mari kita tundukkan kepala saat ini di rumah masing-masing. Saat ini sebelum kita menutup ibadah minggu terakhir di tahun 2020 ini, relakan hatimu untuk dikoreksi Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Ambil waktu untuk refleksi diri. Pejamkan matamu, tarik nafas yang panjang dan buang yang panjang. Tarik nafas yang panjang dan buang yang panjang sebagai tanda ucapan syukur bahwa di minggu terakhir ini kita masih aman dalam perlindungannya. Tarik nafas sebagai ucapan syukur. Lepaskan sebagai ucapan syukur. 4 hari ke depan kita akan menutup tahun 2020. Yang sudah kita lewati tidak bisa diulang lagi. Dan kita punya kesempatan untuk membereskan kehidupan kita dalam segala aspek. Terutama aspek rohani. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan yang pertama. Naikkan syukur kepada Tuhan. Sejak ibadah raya onsite terakhir kita 15 Maret yang lalu sampai hari ini. 9,5 bulan sudah berlalu. Walaupun kita semua mengalami ups and downs dalam masa pandemi ini. Tapi dengar dengan baik, tangan Tuhan tetap menopang kita karena Dia Immanuel. Di momen Natal ini, di akhir tahun ini. Bells of Hope. Lonceng pengharapan itu tetap berkumandang untuk mengingatkan kita. Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tetap percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang membela hidup Anda dan saya. Kurialabayasi karalamu yaralabayasi. Ambil waktu, tarik nafas dengan dalam dan lepaskan dengan panjang tanda bersyukur. Perenungan yang kedua adalah kita mengakui lewat perkataan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Atas setiap kelalaian yang masih juga kita buat selama tahun 2020. Titik di mana kita senantiasa jatuh. Titik di mana kita tahu itu titik kelemahan kita. Dan jatuh lagi. Minta ampun sama Tuhan untuk membasuh dan menyucikan kita kembali. 30 detik ini hanya Anda dan Tuhan. Kirialabayase naralamu wiralabayasi. Akui. Kurialabayasi karalamu wiralabayasi. Akui di rumahmu masing-masing. 30 detik ini. Di titik mana engkau sering jatuh. Perenungan yang ketiga adalah mari kita periksa bekal kita. Jawab dengan jujur di dalam hatimu, di rumahmu masing-masing. Apa yang perlu dibenahi dalam perbuatan? Apa yang perlu dieksplorasi dalam perasaan? Apa yang perlu dikendalikan lewat pikiranmu? Dan apa yang perlu diakui lewat perkataanmu. Serta apa yang perlu dipersiapkan sebagai langkah masuk 2021, the year of integrity. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba sudah selesai menyampaikan pesanmu sebagai kelengkapan bekal masuk tahun 2021.
Aku berdoa kiranya penyertaan-Mu memberikan pengharapan dan semangat yang baru untuk hidup semakin berkenan kepadamu di tahun integritas. Sehingga ada keselarasan dalam perasaan, perbuatan, pikiran, dan perkataan kami. Kami mau mengimani bahwa Mazmur 24 ayat 3-5 dan Mazmur 41 13-14 benar-benar tergenapi dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudus-Mu. Kami dilayakkan karena kami berintegritas dan Engkau membuat kami tegak di hadapan-Mu. Dan kami boleh memuji Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkanku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom, atas nama Gembala seluruh pengerja CK7 dan Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dan PDP Charlie, disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan rerun 316 Youth Ministry English Service yang diadakan pada hari Sabtu kemarin di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. Bagi pengerja dan jemaat yang membutuhkan perjamuan kudus dapat dipesan melalui Tokopedia Integrity Online Store. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 2 Januari pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Johan Lesmana dengan tema bulan Januari Gear Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata,
persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui Menara Doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom, agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional, Natal, dan Tahun Baru, maka diinformasikan bahwa doa fajar akan libur mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Dapatkan info link, ID, serta password Zoom doa fajar bulan Januari 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Dan untuk Menara Doa akan tetap aktif seperti biasa pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Ibadah awal tahun baru akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti beberapa ibadah Natal kita minggu lalu seperti Bells of Hope Christmas Praise and Worship Night, Kesederhanaan Palungan Christmas Women of Integrity CK7, Christmas at Home Christmas Eve Dewasa Muda CK7, dan Christmas Miracle Cancer Ministry CK7. Maka Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui rerun atau tayang ulang di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan dan pengerja CK7, sebelum kita berdoa syafaat, kita memperkatakan bersama arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu juga kami berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan segala malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan.
Kami berdoa seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan terluput dari dampak krisis ekonomi global. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Tuhan berikan kesehatan yang prima dan kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarganya. Kami mau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati Tuhan pelayanannya dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messengers of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Bapak Gembala CK7 yang terkasih, Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan yang prima. Perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga besarnya, Ibu Olivia, anak-anak, anak menantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, and WIA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya generasi Yeremia di CK7 bangkit dan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah hari ini serta membawa persembahan kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan berikan jawaban. Dan setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita dan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan pasti memberkati Anda yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan serangan pandemi COVID-19. God bless you all.